Kidi Parents, hari ini saya mengundang seorang pakar di bidang gangguan ginjal akut yang sekarang sedang banyak dibicarakan, yang marak nih setelah hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya itu mulai menurun. Sekarang ada lagi gangguan ginjal akut pada anak yang sedang ramai dibicarakan. Nah, kali ini saya mengundang khusus Prof. Sudung Pardede, spesialis anak konsultan, untuk berbicara mengenai uh, kasus ini. Saya kira saya langsung saja memanggil Prof. Sudung, Profesor Dr. Sudung Pardede, spesialis anak konsultan, untuk menyapa kini parents sekalian. Silakan, Prof. Sudung. Selamat pagi, Profesor Dr. Hanifah. Selamat pagi untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Semoga kita dalam keadaan sehat sejahtera. Selamat pagi. Oke, kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini ada gangguan ginjal akut pada anak yang mulai ramai dibicarakan. Mungkin Prof. Sudung bisa menyampaikan sedikit dahulu apa itu gangguan ginjal akut pada anak yang kita hadapi saat ini. Baik, terima kasih Prof. Hanifah atas pertanyaannya. Jadi, kita lihat belakangan ini ada banyak perbincangan, baik di televisi, di media sosial, ataupun di media-media yang lain tentang gangguan ginjal akut. Dan ada juga yang mengatakan gagal ginjal akut. Sehingga kadang-kadang yang mana sih yang betul itu. Tapi apapun itu adalah ini menandakan ada penurunan fungsi ginjal pada anak yang timbulnya secara mendadak. Artinya, tadinya anak-anak itu tidak apa-apa dalam keadaan baik, tapi tiba-tiba kok terdapat gangguan fungsi ginjal atau penurunan fungsi ginjal yang ditandai dengan penurunan jumlah air kemih atau urin dalam waktu beberapa jam. Kita kelihatan itu biasanya. Sebenarnya tadi saya katakan ada menggunakan istilah gangguan ginjal akut, ada menggunakan gagal ginjal akut. Dulu memang sebelum tahun 2004 kita terbiasa menggunakan istilah gagal ginjal akut atau dalam bahasa Inggrisnya acute renal failure. Tetapi sejak 2004 istilah itu atau terminologi itu sudah diganti menjadi gangguan ginjal akut atau akut kidney injury. Ada berbagai macam faktor kenapa istilah itu mesti diganti, bedanya apa sih, kan begitu. Ada beda yang sangat mendasar, yaitu adalah kalau kita menggunakan gagal ginjal akut, apa bedanya dengan kalau kita menggunakan gangguan ginjal akut. Kalau kita menggunakan gagal ginjal akut, artinya kita menunggu sampai gagal dulu, baru kita lakukan tata laksana. Sebagaimana kita ketahui bahwa tata laksana penyakit apapun itu ditentukan oleh diagnosis atau penyakitnya. Nah, kalau kita menggunakan gagal ginjal akut, kita sudah terlambat. Kita tunggu dulu, gagal baru ditata laksana. Padahal maunya kita jangan sampai gagal. Sebelum gagal kita sudah melakukan suatu tindakan, maka istilah itu diganti menjadi gangguan ginjal akut. Nah, gangguan ginjal akut ini sudah ada tahapannya, dulu ada digunakan istilah RIFLE, RIFLE. R itu singkatan dari risk, itu dari injury, F itu dari failure, LE-nya itu loss, kemudian ini itu end state atau gagal ginjal stadium akhir. Jadi kalau kita sudah menemukan risiko, maka kita sudah mengenali jangan sampai menjadi injury. Risk jangan injury. Kalau sudah injury jangan sampai failure, jangan sampai gagal gitu. Itu makanya istilah itu digunakan. Jadi ada risiko saja, kita sudah harus melakukan satu tindakan.
Itu makanya sekarang ini kita lebih banyak menggunakan istilah gangguan ginjal akut. Itu barangkali sementara, Nah, Prof. Hanifah. oke. Nah, Prof. Sudung ini kan sekarang ini banyak sekali kejadian laporan tentang gangguan ginjal akut ini. Seberapa seriusnya sih saat ini gangguan ini untuk orang tua ketahui? Ya, jadi sebenarnya gangguan ginjal akut itu bukan penyakit yang baru sebenarnya, dari dulu itu sudah ada sebenarnya. Jadi hampir semua rumah sakit, hampir semua dokter dan tenaga medis sudah menangani itu. Hanya memang belakangan ini angka kejadiannya sangat meningkat. Setelah itu kemudian tampilan klinisnya agak berbeda dengan yang selajim terjadi pada anak. Misalnya ada gangguan ginjal akut karena kurang cairan misalnya atau dehidrasi. Itu biasanya dengan penanggulangan yang cepat itu baik. Ini yang sekarang ini sudah kita lakukan berbagai macam tindakan, tetapi keberhasilannya kecil, angka kematiannya melebihi 60%. Serius Biasanya ya sih berarti. biasanya gangguan ginjal akut itu dengan tata laksana yang baik itu biasanya bisa pulih kembali. Kemudian selain angka kematiannya sangat tinggi, ini melibatkan organ lain. Misalnya seperti gangguan pernafasan, sehingga dia membutuhkan alat bantu nafas. Kemudian ada penurunan kesadaran. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahwa tampilan klinis penyakit gangguan ginjal akut yang sekarang ini agak berbeda. Sehingga kita bertanya, ini kenapa jadi begini? Tentu penyebabnya akan berbeda dengan penyebab yang lazim kita ketahui selama ini. Tentu ada penyebab yang lain ini. Kenapa seperti ini kan begitu? Karena tata laksana gangguan ginjal akut itu sangat ditentukan oleh penyebabnya. Nah, oleh karena itulah berbagai macam upaya untuk mencari penyebabnya apa sih? Kan begitu, karena ini agak berbeda dengan kasus-kasus gangguan ginjal akut yang sudah lazim ditangani oleh para dokter selama ini. Barangkali begitu, Prof. Hanifah. Ya, Prof. Sudung, kalau kita lihat bahwa ada gangguan ginjal yang serius tadi, Prof. Sudung buat para uh, jadi parents yang belum tahu, Prof. Sudung ini ahlinya memang ginjal ini, memang dari dulu beliau ini mengurus tentang ginjal pada anak. Nah, gejalanya seperti apa nih, Prof. Sudung? Kalau orang tua perlu waspada nih, mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa saja yang perlu diwaspadai kalau pada anaknya terjadi hal demikian. Baik, terima kasih. Sebenarnya gejala-gejala itu tergantung pada penyebabnya. Tapi penyebabnya itu ada kita katakan prerenal sebelum ginjal, atau penyebab di renal atau di ginjal, atau penyebab pasca renal atau setelah ginjal. Tetapi apapun penyebabnya, tanda yang mesti kita waspadai adalah penurunan jumlah air kemih. Penurunan jumlah air kemih ada kriterianya, ada yang kurang dari 0,5 ml per kilogram berat badan dalam tempo 8 jam misalnya. Kalau air kemihnya berkurang, maka kita curiga ini mungkin gangguan ginjal akut termasuk kelompok risiko, risk. Nah, karena nanti berlanjut sampai menjadi 16 jam atau lebih dari 12 jam menjadi injury. Kalau lebih dari 24 jam ini sudah termasuk failure atau gagal. Jadi tanda yang paling penting bagi kita adalah penurunan jumlah air kemih. Nah, kalau ada seperti itu, waspada kita bahwa ini ada penurunan fungsi ginjal, kemudian ada gangguan ginjal akut. Nah, tanda-tanda lain tergantung pada penyebabnya. Dapat juga disertai dengan edema atau sembab. Sembab di kedua kelopak mata atau di tungkai. Bisa juga ditandai dengan gangguan berkemih. Atau misalnya air kemihnya berwarna kemerahan. Atau kalau pergi ke dokter misalnya dapat juga ditentukan dengan adanya peningkatan tekanan darah. Pada keadaan-keadaan yang berat bisa terjadi seperti yang sudah terjadi belakangan ini, sampai penurunan kesadaran, sampai kejang-kejang dan lain sebagainya. Jadi yang paling kita waspadai adalah yang paling mudah bagi kita penurunan jumlah air kemih. Nah, karena Nah, yang saat ya, yang sorry motong.
yang dimaksud penurunan itu bagaimana untuk orang tua bisa tahu? Kan kadang-kadang ada anak yang agak lama kencingnya. Nah, apa patokannya untuk orang tua nih, Prof. Sugeng? Artinya gini, air kemih itu ditentukan jumlah konsumsi air yang kita minum. Ya, Artinya kalau konsumsi air minum kita konsumsi berkurang, tentu pengeluarannya berkurang. Tapi apapun itu, kalau jumlah air kemihnya itu sudah berkurang, maka kita waspadai. Kalaupun itu misalnya kurang air minumnya karena kurang air kemih karena kurang minum, itu juga salah satu tanda gangguan, tapi dalam tahapan risiko. Tadi kan saya katakan risiko, ada injury, ada failure. Jadi kekurangan jumlah air kemih 0,5 ml per kilogram udara per jam dalam tempo 8 jam, maka itu sudah merupakan salah satu tanda gangguan ginjal akut, tapi yang masih ringan, masih risiko tadi. Nah, biasanya ibu-ibu akan tahu, biasanya anak saya kencingnya sekian kali sehari, minumnya normal, tapi ini agak berkurang, kan begitu. Dari situ mereka lihat nanti misalnya pada bayi-bayi, mereka biasanya memeriksa popoknya kok, air kemihnya kok tidak ada, air kemihnya sedikit, dan begitu. Jadi ibu-ibu biasanya memahami betul berapa kali anaknya, bayinya berkemih. Kalau anak-anak besar kan barangkali sudah tidak bisa diketahui lagi. Nah, nanti akan kelihatan nanti tanda-tanda lain. Bisa ditanyakan kepada anaknya berapa kali berkemih, kemihnya banyak apa tidak, atau jumlahnya sudah berkurang daripada yang sehari-hari biasanya begitu. Karena agak sulit mengukur berapa sih jumlah air kemihnya 0,5 ml per kilogram, agak sulit, dan biasanya itu tidak diketahui. Itu biasanya kita tahu kalau pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, tapi dalam sehari-hari kita bisa menentukan seperti itu. Berbeda nggak sih jumlah air kemihnya ini atau frekuensi berkemihnya dibandingkan sehari-hari, kan begitu. ya. Itu barangkali yang mudah bagi orang tua untuk bisa memahaminya. Jadi orang tua sebetulnya dari hari ke hari yang merawat anak sih bisa tahu ya, Prof. Sugeng. Di sana paham mereka itu. Umumnya, Misalnya bayi, umumnya mengenai umur umur berapa nih, Prof. Sugeng, kejadian begini? nah yang sebenarnya semua gangguan ginjal akut dari bayi baru lahir sampai amar dewasa juga bisa. Tapi yang sekarang ini umumnya adalah di bawah 5 tahun. Kenapa di ini demikian? Nah itu yang jadi sekarang kan dicurigai karena anak-anak seperti balita itulah yang dicurigai jangan-jangan ini terjadi karena konsumsi obat-obat sirup, kan begitu ya, yang Oh, sekarang beredar. Jadi kenapa demikian? Karena anak seperti itulah yang biasanya mendapat obat dalam bentuk sirup. Meskipun sampai saat ini apakah itu pasti apa tidak masih dalam penyelidikan penelitian kita. oke. Kalau Banyak, anak-anak besar kan biasanya bukan sirup lagi minumnya. Mereka sudah dapat tablet atau kapsul sehingga jarang. oke. Itu makanya salah satu pandangan kenapa dicurigai, kalau dari kelompok umur ini dicurigai bahwa sirup itu yang salah satu kemungkinan penyebabnya. Karena baik anak-anak di bawah 5 tahun lah yang sering mendapat obat dalam bentuk sirup, kan begitu. Ya, Prof. Sugeng, banyak orang tua sekarang ini bingung. Mereka menggunakan sirup-sirup obat demam, sirup-sirup yang lainnya. Dan ada juga beredar bahwa obat-obat ini yang dikatakan mengandung terkontaminasi zat berbahaya tersebut. Nah, ada orang tua menganggap boleh nggak kita periksa sesuatu untuk lebih tahu lebih cepat apakah misalnya memeriksa fungsi ginjal, memeriksa urin itu berguna atau cukup dengan tadi yang Prof. Sugeng katakan mengawasi saja produksi urinnya. Baik, jadi untuk menentukan seorang anak itu mengalami gangguan ginjal akut, ada dua parameter yang diketahui. Ada dua kriteria. Satu, jumlah air kemih, seperti tadi saya katakan. Yang kedua, penurunan fungsi ginjal yang diketahui dengan pemeriksaan laboratorium darah. Ada zat di dalam darah kita ini, sebenarnya zat ini adalah hasil metabolisme protein yang dikeluarkan melalui air kemih, namanya kreatinin. Nah, kreatin ini ada nilai normalnya untuk masing-masing kelompok usia, tapi rata-rata di bawah 1 mg per desiliter gitu.
Nah, untuk menentukan dia gangguan ginjal akut apa tidak, selain tadi volume urinnya, adalah pemeriksaan kreatinin ini. Tetapi kan kita meriksa itu kalau kita sudah ada kecurigaan, kalau anaknya baik-baik saja, ya untuk apa diperiksa? Kalau mau diperiksa sih silakan saja, cuman itu kan menyakiti anak. Ya, tapi Kan apakah begitu. kalau Jadi misalnya diperiksa akan bisa memberi informasi yang lebih cepat atau sebetulnya nggak perlu? tentu bisa. Tentu bisa. Kalau kita sudah seperti tadi saya katakan, kita kan tidak bisa mengawasi anak itu 24 jam sehari. Apakah dia berkemih atau tidak, berapa kali dia berkemih satu hari, apakah air kemihnya itu banyak apa tidak, kita nggak bisa mengetahui. Nah, sehingga kalau ada kecurigaan, nah tidak ada salahnya kita periksa. Harus seperti itu. Kalau urin Karena rutin, ya. dua parameter tadi bisa menentukan itu. Kalau urin rutin sendiri berguna tidak dalam hal seperti ini? Tentu berguna pemeriksaan ini, tapi bukan menentukan ada gangguan ginjal atau akut, karena urin rutin itu tidak menentukan volumenya, tidak menentukan Ya, jumlahnya, tapi ya. hanya menentukan ada kelainan kan di air kemih. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan apa kira-kira penyebabnya, apakah infeksi, ada penyakit ginjal, atau kurang minum, dan lain sebagainya. Jadi pemeriksaan urin itu penting, tapi bukan untuk menentukan Ya, gangguan ginjal akut, tapi untuk menentukan penyebabnya nanti. tapi bisa mengarahkan ada kelainan atau tidak Iya, faktornya ya. betul. Iya, Ya, iya. lalu pasien-pasien yang mengalami kejadian begini, eh, apakah saat ini masih terus berlangsung atau sebetulnya sudah mereda, Mas Tudung? Sampai saat ini dari laporan-laporan teman-teman kita dari berbagai daerah masih ada. Tetap masih ada kasus itu. Di RSUM sendiri sekarang kita merawat sekitar 11 orang, masih ada. Di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain, karena kita ada komunikasi dengan satu kelompok, masih ada laporan, masih ada pasien baru, ada pasien ini, begitu. Jadi kasus itu masih ada. Cuman apakah sudah menurun apa tidak kita belum tahu persis, karena laporan itu kan setiap hari, belum kita lihat laporan per bulannya nantinya atau per minggunya kan begitu. Ya, tadi Kita sih prosedur berharap mulai menurun. ya dengan di stoknya sirup ini kita harapkan Iya. turun ya. Mas Tudung bisa sedikit menggambarkan, menceritakan kenapa kok sampai sirup ini di stop? Apa yang dicurigai oleh para ahli saat ini? Baik, jadi seperti tadi saya katakan, penyakit gangguan ginjal akut itu sih dari dulu sih sudah ada, bukan hal yang baru. Hmm. Tetapi belakangan ini kok jumlahnya begitu cepat melonjak. Itu satu, jumlahnya kok lain dari yang biasanya. Peningkatannya itu yang tadinya cuma 1 sebulan atau 2 sebulan, ini bisa sampai 10 kan begitu, sampai banyak sekali kasus ini. Nah, dengan ada peningkatan kasus ini kita curiga ada apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kok penampilan klinisnya tidak seperti yang lazim. Ini kok dalam tempo 2-3 hari langsung perburukan, sudah diobati dengan pengobatan yang lazim kita lakukan dengan segala maksimal, sudah dilakukan berbagai kali cuci darah atau hemodialisis, maupun dengan tindakan-tindakan lain yang sangat invasif, sudah dilakukan bantuan alat napas, tapi kok hasilnya kok tidak sesuai dengan yang kita harapkan, terjadi perburukan sehingga angka kematian sangat tinggi. Nah, ini ada sesuatu. Kita sudah telusuri penyebabnya tadi, saya katakan penyebabnya itu ada penyebab namanya prarenal. Penyebab renal, misalnya prarenal itu apa? Anak diare, mencret, kemudian kurang cairan. Tapi anak ini tidak. Anak itu cuma muntah 1-2 kali, mencret nggak cocok. Ada Mhm. infeksi berat, ada Ya. juga yang karena misalnya luka bakar, tapi berbagai macam hal itu tidak sesuai. Kemudian anak-anak ini tidak ada kelainan setelah ginjal, misalnya batu ginjal, kelainan yang lain tidak ada. Kemudian kita periksa ginjalnya, kita menemukan fungsi ginjal, bahwa berbagai macam keadaan-keadaan ada infeksi memang, tapi kita telusuri kok infeksinya, kita kasih antibiotik sesuai dengan infeksi, kita lakukan yang lain, kok tidak ada. Nah, kemudian oleh karena itu sambil mencari penyebabnya, kita telusuri kepada orang tuanya, kita dapat informasi dari WHO bahwa di Gambia ada kejadian yang hampir sama dengan kita. Iya. Kita komunikasi dengan di sana. Begitu komunikasi, ternyata anak-anak di sana itu sebelum mengalami gangguan ginjal akut, sebelum mereka mengalami infeksi saluran nafas dan mengkonsumsi obat-obatan sirup.
Oke. Dan dari informasi dari mereka itu ternyata mereka mencurigai bahwa jangan-jangan sirup itu yang menjadi penyebabnya. Oke. Selain mengobati itu, mereka menghentikan pemberian sirup pada anak-anak tersebut. Oh. Hasilnya, terdapat penurunan yang bermakna kejadian gangguan ginjal akut itu tidak lagi terjadi. Artinya apa? Secara logika, karena itu dilarang, tidak lagi dikonsumsi, angka kejadiannya menurun bahwa itulah salah satu penyebabnya. Nah, berdasarkan itulah kita kaji, kita berdiskusi dengan berbagai macam ahli di Ya. bagian anak atau di ini apa melibatkan bagi saluran cerna, saluran napas, gawat darurat, infeksi dan saraf dan lain sebagainya. Kita berdiskusi, membicarakan ini, maka kita laporkanlah ke Kementerian Kesehatan. Nah, hasil dari diskusi itu kita telusuri lebih lanjut. Hampir semua pasien ini sebelum mengalami gangguan ginjal akut itu mengalami tadi infeksi tadi, saluran napas, dan mengkonsumsi obat-obat. Nah, jangan-jangan ini dari hasil penelusuran bahwa ada zat di obat tersebut diperiksa, namanya etilglikol dan dietilglikol. Diperiksalah itu di dalam darah pasien-pasien kita yang sedang kita rawat. Ternyata zat itu ada. Nah, jangan-jangan ada kaitannya ini. Ya, ya, ya. Tapi kan setelah kita telusuri obat apa sih yang dikonsumsi anak-anak sebelumnya, mereka mengkonsumsi obat sirup, tapi kita tidak tahu nama obatnya. Orang tuanya juga tidak tahu, karena beberapa label obat itu sudah tidak ada lagi. Ya. Nah, ini berdasarkan ini, maka berdasarkan rapat bersama yang dipimpin oleh Kementerian Kesehatan, nah kita mencurigai ada zat yang ada di obat sirup pada anak ini, tapi karena kita belum tahu obat mana, maka untuk sementara agar tidak terjadi penambahan kasus lagi, stop dululah semua obat sirup dalam bentuk sirup sementara, karena belum tahu yang mana ini. Meskipun ada kecenderungan mengatakan obat demam, batuk pilek kan begitu ya, tapi obat-obat lain kita juga tidak tahu apa saja yang diberikan. Atas dasar itulah maka untuk mengurangi atau paling tidak jangan sampai ada lagi kasus baru, stop dulu sementara sambil Kementerian Kesehatan BPOM meneliti semua obat-obat sirup yang beredar itu yang diproduksi mengandung zat etilglikol apa tidak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat setelah tahu, maka akan ada edaran baru lagi, ada kesimpulan baru lagi yang boleh ini dan yang tidak boleh ini. Yang boleh dikonsumsi ini, itu yang harapan kita. Tapi yang jelas tidak semua memang. Hanya karena kita belum tahu, diambillah kebijakan. Karena biar bagaimanapun satu nyawa itu sangat penting bagi kita. Oleh karena itu untuk menyelamatkan, kita hindari dulu lah. Jangan timbul kasus-kasus baru. Nah itulah pertimbangannya kenapa sampai seperti itu. Kita memahami betul dengan ditariknya obat itu tidak boleh. Sebenarnya mau ditarik mau tidak ditarik tidak masalah, yang paling penting adalah jangan sampai dikonsumsi oleh anak tersebut, jangan sampai diberikan kepada anak, itu yang paling penting. Paling penting jangan sampai dikonsumsi. Kita tahu persis dengan apa namanya, dengan tidak ada juga sirup ini akan kesulitan bagi orang tua untuk memberikan obat. Kalau anak dengan batuk pilek biasanya mereka beli obat sendiri, sekarang tidak lagi boleh. Kalaupun beberapa sakit itu mesti ke dokter, dokternya harus memberikan, dokternya pun tidak ini karena sudah terbiasa memberikan obat seperti itu dan harus memberikan obat dalam bentuk puyer, dan itu dampaknya juga banyak baik pada penjual obat, toko obat, apotek maupun kepada produsen. Memang dampaknya luas, tetapi untuk menyelamatkan anak-anak kita barangkali kita harus memahami betul tujuan kita supaya anak-anak ini bisa terselamatkan, jangan lagi bertambah korban baru, sehingga kita semuanya berkorbanlah suatu tujuan yang baik. Itu dasarnya kenapa sampai ada seperti itu, supaya barangkali orang tua paham betul kenapa sih harus ditarik, kenapa ini boleh gitu. Tujuannya kira-kira begitu, Prof. Hanifah. Jelas, Prof. Sudung. Jadi para kiddy parents jangan risau ya kalau saat ini nggak boleh menggunakan obat sirup. Saya kira ada kepentingan yang lebih tinggi untuk bisa menyelamatkan anak-anak kita. Dan saya kira tadi Prof. Sudung sudah jelas menerangkan bahwa Kementerian Kesehatan sedang bekerja keras juga untuk mencari yang mana yang betul-betul bermasalah, mana yang tidak. Saya kira. Mungkin Prof. Sudung bisa menggambarkan setelah kita tahu kemungkinannya bahwa
ini karena ada zat yang berbahaya yang disebut ethylene glycol dan diethylene glycol tadi, apakah saat ini angka kematiannya bisa kita perbaiki sehingga menjadi lebih baik? Baik, terima kasih Prof. Hanifa. Ingin saya jelaskan dulu bahwa pengobatan atau tata laksana gangguan ginjal akut bukan hanya obat saja. Bukan hanya seperti sekarang kita ada antidotum untuk ethylene glycol, bukan hanya itu. Ada banyak tata laksana yang kita mesti lakukan. Ada pengaturan cairan, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, pengaturan dietnya, kemudian berbagai macam tindakan, barangkali perlu cuci darah, barangkali perlu alat bantu nafas, dan lain sebagainya. Itu harus kita pahami betul, jadi jangan nanti dikatakan kalau obat A tidak berhasil, maka itu ketidakberhasilan semuanya. Tidak, ada banyak komponen dalam tata laksana. Itu yang pertama. Yang kedua, kesembuhan seorang anak dari penyakitnya tidak hanya tergantung jenis obat. Kita juga harus lihat kondisi pasien anak itu. Bagaimana keadaan anaknya, bagaimana berapa usianya, bagaimana status gizinya, Ya. bagaimana tingkat keparahan penyakitnya datang kepada kita. Bagaimana pengobatan? Tentu pengobatan di masing-masing fasiases tingkat 1, 2, 3 akan berbeda. Bagaimana nanti obat-obatan ketersediaan obat dan lain sebagainya. Dan salah satu karena ada kecurigaan terhadap kemungkinan ethylene glycol itu sebagai salah satu penyebabnya, salah satu ya bukan satu-satunya ya, yang sekarang kita curigai, maka diberikanlah antidotumnya. Pengalaman kami di RSCM dengan pemberian obat itu, dari 11 pasien ada sekitar 6 orang sudah mengalami perbaikan. Sudah Bagus ya. bangun, hari Jumat kemarin saya lihat pasiennya sudah mulai berbicara dalam perbaikan. Kemudian ada beberapa pasien lagi tidak mengalami perburukan karena sebelum-sebelumnya pasien itu mengalami perburukan. Nah, ini suatu hal yang menjanjikan bahwa itu nanti berhasil apa tidak kita belum bisa menentukan keberhasilannya. Kita harus menunggu kasusnya. Apakah memang dengan penambahan pemberian obat ini, antidotum ini akan meningkatkan angka kesembuhan? Nah, itu yang kita evaluasi. Baru nanti kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab salah satu penyebab gangguan itu adalah obat zat yang ada di obat tersebut ethylene glycol. Tentu ethylene glycol antidotumnya femiprazole tadi itu memberikan manfaat. Nah, kalau itu hasilnya bagus, baru kita bisa mengambil satu kesimpulan. Nah, sampai sekarang ini kita masih dalam menjajaka, mengevaluasi kemungkinan-kemungkinan tersebut. Barangkali itu saya lihat, tapi yang jelas dengan pemberian itu ada suatu hal yang mengalami perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan sebelum obat itu diberikan. Ya, Barangkali begitu, Prof. ya, Hanifah. ya, Prof. Sugeng, jadi ada satu hal yang mengembirakan ya untuk saat ini tentang pertolongan. Saya kira uh, kita sudah bicara panjang lebar, kita mulai dari gejalanya apa saja yang mesti kita perhatikan pada key parents di rumah untuk anak-anak, bagaimana kita mencegahnya tadi tidak menggunakan sirup untuk sementara waktu, kemudian apa yang akan terjadi, dan saya kira untuk keadaan seperti ini juga sudah ada penanganan yang menjanjikan tadi Prof. Sugeng mengatakan. Mungkin Prof. Sugeng sebagai penutup mau menyampaikan catatan-catatan penting lainnya yang belum kita bahas. Silakan Prof. Sugeng. Baik, tadi saya katakan bahwa kejadian ini kejadian yang di luar yang biasanya terjadi selama ini. Oleh karena itu kita mesti perlu salah satu waspada lah. Yang kedua, kasus ini kasus yang berat. Dan itu tugas kita bersama. Tugas tenaga medis adalah menangani pasien-pasien yang sudah datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ke rumah sakit. Tapi tugas kita semua adalah mencegah jangan sampai timbul lagi kasus-kasus yang baru. Karena apapun yang dilakukan di rumah sakit, secanggih apapun tata laksana, sehebat apapun, kalau tetap muncul kasus-kasus baru, tentu tidak akan banyak nanti akan kita peroleh hasilnya. Sembuh sekian, muncul lagi sekian, sembuh sekian, muncul lagi sekian, tidak akan selesai permasalahannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita bekerja sama agar jangan timbul lagi kasus-kasus baru. Yaitu untuk sementara ini menghindari kemungkinan penyebab. Saya mengatakan masih kemungkinan penyebab ya, belum penyebab. Masih kemungkinan penyebab karena kita masih mencurigai, yaitu ada zat-zat yang terkandung di dalam obat-obat sirup pada anak.
Nah, oleh karena itu mari kita dukung apa yang sudah diambil kebijakan oleh pemerintah dalam rangka untuk mencegah jangan sampai terjadi seperti ini. Kemudian kita tidak perlu panik lah, tidak perlu panik karena kejadian-kejadian seperti ini sebenarnya itu masalah kita bersama. Ada banyak penanggulangannya. Cuman bagi kita yang utama adalah bagaimana upaya kita yang kita lakukan dapat mencegah. Nah, satu hal nanti yang akan kita mesti pikirkan lagi adalah anak-anak yang sudah sembuh tersebut karena sudah mengalami gagal ginjal, kita tidak tahu seberapa besar kelainannya sudah terjadi. Tentu anak-anak itu pun akan dilakukan pemantauan, mengevaluasi ke depannya bagaimana penurunan fungsi ginjalnya itu sudah membaik agar jangan sampai nanti berlanjut menjadi penyakit ginjal kronik. Penyakit ginjal kronik itu nanti lama-lama menjadi stadium lanjut yang membutuhkan cuci darah atau cangkok ginjal. Nah, ini pun harus perlu pemantauan dari kita semuanya, baik orang tua maupun tenaga medis terhadap pasien-pasien yang sembuh dengan gangguan ginjal akut ini. Barangkali itu, Prof. Hanifah. Ya, saya kira cukup jelas, Prof. Sudung. Saya kira sudah panjang lebar kita bicara. Terima kasih, Prof. Sudung, untuk waktunya. Yang saya tahu Prof. Sudung sangat sibuk saat akhir-akhir ini. Karena selain ikut merawat pasien-pasien dengan gangguan ginjal akut pada anak ini, juga sibuk dengan banyak rapat-rapat, saya kira. Kita beruntung Prof. Sudung bisa punya waktu untuk menjelaskan pada KIDI Padang Semarang. Terima kasih, sampai jumpa, Prof. Sudung. Terima kasih, Prof. Hanifah. Terima kasih, Bapak-Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua.